Banjir bandang rendam sejumlah pemukiman di Palabuhan Ratu, Sukabumi. Sebuah puskesmas terbakar, arsip dan fasilitas kesehatan rusak tak dapat digunakan. Pemilihan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya diwarnai klaim dan gugatan kembali. Apa kabar Anda hari ini, Saudara? Kompas Jabar akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Fida Alatas, dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Kita awali Kompas Jabar hari ini, Saudara. Puluhan rumah dan jalan nasional di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir akibat hujan deras dan luapan air di sejumlah sungai dekat pemukiman malam Minggu 19 April 2025. Akibatnya sejumlah warga terjebak di dalam rumah karena terhalang arus banjir yang mencapai 1 meter. Inilah video dari sejumlah warga yang mencoba mengabadikan momen saat banjir melanda wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu di sejumlah pemukiman malam Minggu 19 April 2025. Banjir bandang yang terjadi menjelang maghrib tersebut membuat warga terjebak di dalam rumah dan sejumlah tempat. Karena arus banjir yang cukup deras membuat warga meminta pertolongan. Sementara itu banjir terjadi saat intensitas hujan yang lama dan deras sehingga debit air sungai yang dekat dengan pemukiman meningkat dan meluap. Sabtu malam tanggal 19 April 2025. Saat ini tepatnya di depan BPR Supra yaitu Jalan Cangedar, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Pasca hujan deras, akibatnya mengakibatkan luapan air dari Sungai Cidahu yang mengakibatkan arus lalu lintas di depan BPR Supra tidak bisa dilewati oleh dua arus kendaraan, baik dari Batu Sapi maupun dari perempatan Jangilus. Sementara itu di Purwakarta, Saudara, diduga korsleting listrik Puskesmas Pondok Salam Purwakarta kebakaran Minggu malam 20 April 2025. Akibatnya sejumlah arsip dan fasilitas kesehatan hangus tidak dapat digunakan. Dari video amatir warga, api pertama kali terlihat dari lantai 2 Puskesmas Pondok Salam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Minggu malam 20 April 2025. Dengan alat seadanya, warga sekitar berupaya memadamkan api dengan apar dan alat seadanya. Tak lama berselang, petugas damkar yang menerima laporan datang dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas damkar dan warga akhirnya bisa menjinakkan api. Dari penyelidikan sementara polisi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari ruang tata usaha yang berada di lantai 2 puskesmas. Diduga sementara ini korsleting listrik dan api menjalar di lantai 2. Dan alhamdulillah bisa diantisipasi, api bisa dipadamkan oleh 2 unit damkar. Kemudian untuk kerugian materi sementara kurang lebih 50 juta.
Sementara, menurut Kepala Puskesmas, ruangan yang terbakar parah berada di ruangan tata usaha. Sejumlah arsip dan fasilitas kesehatan terbakar. Kondisi puskesmas ini sudah terlihat kerusakannya memang di ruang KTW kebanyakan, kemudian di atapnya atau langit-langitnya, ke bawahnya harus diberes-beres. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Damkar yang cepat itu untuk bergerak ke sini untuk memadamkan api. Berapa ruang sih yang terbakar, Pak? Kalau yang berat itu satu ruangan ya, ruangan KTU. Yang terbakar apa aja? Apa? Yang terbakar apa aja? Yang kebakar banyak dokumen, komputer juga, elektronik juga, print juga. Selain menghanguskan arsip dan fasilitas kesehatan, kerugian material yang ditimbulkan dari kebakaran itu mencapai 50 juta rupiah. Tidak ada yang dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran itu. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Kita beralih ke berita terkait pemilihan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya, Saudara. Usai digelar pemilihan suara ulang, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Ai Diantani Sugianto dan Iip Miftahul Paos, menyatakan akan menggugat hasil pemungutan suara ulang ke Mahkamah Konstitusi. Rencana ini dipicu adanya kembali dugaan penyimpangan dan pelanggaran selama proses pemungutan berlangsung pada Sabtu 19 April 2025. Pemilihan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan 19 April 2025 berakhir dengan laporan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan tim gabungan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Ai Diantani Sugianto dan Iip Miftahul Paos dalam konferensi pers di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya Minggu 20 April 2025. Juru bicara tim gabungan Aep Syarifuddin mengatakan bahwa keputusan untuk menempuh jalur hukum diambil setelah adanya gugatan penyelenggaraan PSU, adanya dugaan penyimpangan dan temuan pelanggaran. Kampanye dalam rangka membangun simpati masyarakat, saya kira perlu saya sampaikan ini ada hal yang sifatnya menurut kami sangat barbar. Yang pertama, secara resmi kami menyampaikan bahwa tim pasangan nomor 3 Hajahai Ade Sugianto dan Haji Betul sekarang masih proses, termasuk juga di kami juga melakukan penghitungan tabulasi karena kami juga punya kamar itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, yang pasti secara resmi kami dari tim pasangan nomor 3 akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, tim paslon nomor 3 menang unggul mencapai 52% pada Pilkada serentak. Namun, berakhir di diskualifikasi MK pada 24 Februari 2025 lalu. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masih dari hasil pemilihan suara ulang Kabupaten Tasikmalaya, Saudara, Sabtu 19 April 2025, pasangan nomor urut 2 klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat internal. PSU di Kabupaten Tasikmalaya digelar hari Sabtu 19 April 2025 di 39 kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Pasangan nomor urut 2 mengklaim dirinya menang dengan hasil hitung cepat dan angkanya jauh dengan pasangan calon lain. DPD Partai Gerindra Jawa Barat mengklaim kemenangan paslon nomor 2 sesuai dengan yang ditargetkan dan angkanya mencapai 53,91%. Cecep Nurul Yakin mengatakan pihaknya berterima kasih karena masyarakat telah memilihnya untuk memimpin Tasik 5 tahun ke depan.
ya. Dan insya Allah sudah 100% ya. Ya, itu 01 Iwan Dede 16,91%. Kemudian 02 Cecep Asep, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, target kita tercapai dengan persentase 53,91%. Saudara, warga Jawa Barat suarakan kemerdekaan untuk Palestina. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Jabar. Saudara, sejumlah umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka menyuarakan kemerdekaan Palestina, khususnya warga Gaza, atas genosida yang dilakukan Israel Minggu 20 April 2025. Umat Islam di seluruh dunia. Dan itu menjadi pertaruhan bagi keimanan kita. Aksi solidaritas untuk warga Palestina digelar di halaman Gedung Sate dan berjalan kaki hingga depan Gedung Asia Afrika Minggu 20 April 2025. Masa aksi datang dari berbagai organisasi Islam se-Jawa Barat. Mereka menyuarakan dukungan bagi warga Palestina atas peperangan yang terjadi di negara perbatasan jalur Gaza. Dalam tuntutannya, masa aksi meminta pemerintah untuk memberikan bantuan dan juga memberikan dukungan penuh terhadap warga Palestina. Di samping itu, masa juga mengecam tindakan genosida tentara Zionis kepada warga Palestina di Gaza. Ini menyuarakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, ikut membela Palestina. Karena sekarang di Palestina kan terjadi genosida ya. Bukan hanya yang diserangnya itu kan bukan hanya tentara atau apa, tapi masyarakat sipil yang tidak berdosa juga, anak-anak sampai bayi, rumah sakit, dokter, semuanya itu kan sudah genosida. Menekan Israel supaya hengkang dari Gaza, dari Palestina secara keseluruhan. Tentu sangat bagus sebagai tekanan internasional. Kita menyertai dengan masyarakat yang lain, kita melihat di Amerika, di Eropa, bahkan hampir seluruh negara Uni Eropa sudah sedemikian rupa melakukan tekanan internasional lewat demonstrasi yang dilaksanakan oleh warganya. Ini sama dengan tekanan yang menyeluruh ya, terhadap pelanggaran kemanusiaan. Oleh karena itulah tidak ada pilihan bagi kita semuanya kecuali mendukung, dan tidak ada pilihan bagi Israel kecuali hengkang dari Gaza, dari Palestina. Saudara, Pangandaran Airshow 2025 digelar Sabtu dan Minggu 18 dan 19 April di Pangandaran. 58 jenis pesawat didatangkan untuk mengenalkan Dirgantara Indonesia sekaligus sebagai daya tarik wisatawan ke Pangandaran. Beragam atraksi seperti Joy Flight hingga pertunjukan udara lainnya yang ditampilkan oleh para pilot dari berbagai daerah di Indonesia disambut antusias warga dan wisatawan yang sedang berlibur di Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu dan Minggu 19 dan 20 April 2025. Secara bergantian, pesawat dari klub berbagai daerah lepas landas dan menunjukkan aksi aerobatik di langit Pangandaran. Selain pertunjukan pesawat, panggung langit Pangandaran Airshow 2025 dimeriahkan dengan atraksi para layang, para motor atlet Jawa Barat, dan terjun payung dari Angkatan Udara. Tak hanya itu, warga dan wisatawan antusias untuk dapat melihat secara langsung berbagai jenis pesawat yang dijajarkan di area lapangan Beach Strip milik mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Penyelenggara Pangandaran Airshow, Susi Pujiastuti, mengatakan seluruh pesawat yang menjadi peserta merupakan milik komunitas dan maskapai perintis di tanah air. Kemudian,
semua pilot yang tampil dalam akrobatik sudah berpengalaman. Have fun flying. Semua yang mau coba terbang nanti sudah ada schedule-nya. I'm looking forward for all the show of the Pangandaran Ice Show. So thank you very much. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan turut hadir dan menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi kegiatan ini dan semoga apa yang tadi dicita-citakan oleh Ibu Susi, kita punya beberapa bandara, minimal 10 ya Bu ya? Ya, pesan Bu Susi minimal 10 bandara ada di wilayah selatan. Mari kita support, kita dukung bersama-sama sehingga terwujud keinginan Bu Susi. Menariknya, dalam acara ini juga turut melibatkan para pelaku seniman dan UMKM lokal. Mereka memamerkan dan menjual berbagai produk kepada para peserta dan pengunjung airshow. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Puluhan domba dari berbagai daerah diikutsertakan dalam kontes kambing dan domba nasional 2025 di Lanut Hussein Sastra Negara Minggu siang 20 April 2025. Ini merupakan kegiatan tradisi untuk melestarikan budaya kearifan lokal Jawa Barat. Inilah domba-domba cantik dan gagah yang ikut dalam kontes kambing dan domba yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-79 di Lanut Hussein Sastra Negara, Bandung, Minggu siang 20 April 2025. Dalam kontes nasional ini, Lanut Sastra Negara bekerjasama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia, HPDKI Kota Bandung. Namun, peserta yang hadir meliputi peternak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, dan Cianjur. Domba-domba milik para peternak ini turut serta dalam kontes yang mengikuti 3 kategori, yaitu Raja Kasep, Raja Bibit, dan Raja Pedaging. Peserta pada hari ini terdapat lebih daripada 60 peternak domba dan kambing yang ikut berkompetisi. Di Lanut Hussein Sastra Negara ini ada beberapa kategori yang kita pertandingkan ataupun kita lombakan. Di antaranya adalah kesehatan domba yang masih usia dini. Yang kedua adalah kita lihat dari kondisi gigi daripada domba dan kambing. Dan yang ketiga adalah dari bobot yang terberat. Dalam kontes ini ada 2 kategori penilaian, yakni kesehatan dan kedua adalah adik-adik. Dari adik-adik ini juga dilihat bentuk tubuhnya dari depan hingga ke belakang. Selain itu, ada juga bobotnya. Nantinya selain kontes, event ini diharapkan dapat memacu para peternak untuk dapat menghasilkan domba yang berkualitas. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi terkait siswa dan siswa SMP ciptakan karya berbasis teknologi akan segera hadir. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, siswa dan siswi SMP Santo Yusuf berhasil menciptakan berbagai karya inovasi teknologi. Karya-karya tersebut diharapkan dapat diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 51 karya yang diciptakan oleh siswa-siswi kelas 9 SMP Santo Yusuf Sulaksana. Melalui proyek ini, para siswa belajar menggabungkan teknologi informatika dan kreativitas
untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Salah satu karya unggulan adalah jemuran otomatis yang menggunakan sensor air hujan, sehingga jemuran dapat bergerak otomatis ke tempat yang sudah ditentukan. Sementara itu, tempat sampah pintar yang dibuat oleh siswi lainnya menggunakan sensor tangan untuk membuka tutup secara otomatis. Selain itu, ada pula perangkat lainnya, yakni Smart Wi-Fi Lamp, Traffic Light Control, pengunci pintu menggunakan kartu, gerbang otomatis, hingga tempat parkir mobil berbasis perangkat lunak Arduino. Kan saya suka bermain mobil-mobilan seperti ini gitu. Saya suka kayak pengen nih permainannya jadi lebih asik gitu. Jadi saya ya bikin ini aja gitu biar kayak permainannya juga lebih seru gitu. Jadi kayak cuman mobil-mobil ini ya bisa mendeteksi objek yang lewat gitu. Nanti gate-nya kebuka, mobilnya masuk parkir gitu. Kepala Sekolah SMP Santo Yusuf menyebutkan bahwa siswa sangat antusias dan gembira saat mengerjakan proyeknya masing-masing. Inovasi para siswa dinilai sebagai bentuk pembelajaran nyata dan bermakna di era digital saat ini. Oh, kalau untuk antusias anak-anak, mereka sangat antusias ya. Mereka sangat antusias, bahkan mereka mengerjakan tugas mereka itu sesudah kegiatan belajar mengajar selesai. Bahkan mereka kan biasanya pulang antara jam 1 atau jam 2, tetapi mereka bisa mengerjakan ini sampai jam 4, jam setengah 5, dan mereka mengerjakan ini dengan gembira hati begitu. Inovasi-inovasi yang dihasilkan siswa dan siswi SMP Santo Yusuf ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan bimbingan yang tepat, kreativitas mereka tak hanya menjadi kebanggaan sekolah, namun juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ninda Destiani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, live TikTok di tempat-tempat umum marak di Kota Bandung. Salah satunya di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, ramai kreator TikTok berkaraoke untuk menambah followers dan menghasilkan uang dari TikTok. Berkreasi di dunia virtual marak di TikTok. Tidak hanya di ruang tertutup, namun saat ini juga ramai merambah di tempat-tempat umum. Salah satunya berkreasi dengan melakukan live karaoke di TikTok lengkap dengan mic dan peralatan lainnya, dan juga dilakukan di trotoar pinggir jalan Kiara Condong, Kota Bandung. Fenomena ini sering ditemui oleh warga yang lewat jalan Kiara Condong ketika pagi hari saat akan beraktivitas. Salah satu kreator TikTok mengatakan sudah melakukan live karaoke di TikTok sejak bulan Desember tahun 2024. Alasan melakukannya di tempat umum karena lebih banyak mengundang penonton. Baru Desember tahun kemarin, 2024. Sebelum di Jembatan Pelangi ini, ya? Itu di mana, Kang? Di rumah atau gimana? Karena saya basicnya pedagang pasar kaget. Jadi biasa saya sambil jualan, sambil live biasanya. Sambil live nyanyi sama di pojok kamar biasa di rumah gitu. Sementara itu menurut warga, kegiatan yang dilakukan kreator TikTok tersebut sering dilihat di beranda TikToknya dan sering trending. Sering ya lewat di FYP, terkadang mereka terus berkembang ya. Dari pertama kecil-kecilan langsung mungkin followersnya jadi banyak dan bisa mengubah nasib mereka gitu. Saya sangat support sih kalau kegiatan seperti itu. Tidak hanya sekedar live karaoke di TikTok, kegiatan tersebut juga menghasilkan cuan dan saweran penonton, sehingga hasilnya bisa untuk tambahan pemasukan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.